Yo cuy, kembali lagi bersama gue di sini. Dan kali ini seperti yang udah gue bilang ya kan kemarin, kalau sama di video selanjutnya ini gue tuh bakalan kembali ngebahas semangat Yusa ni Zenbu Ubawarete Orewa Yusa no Haoya to Partio Kumimasta. Karena itu udah masuk ke part terakhir cuy. Dan juga seperti yang gue bilang kemarin ya kan, kalau semua di part ke-7 ini tuh bakalan nyeritain kisah tentang bulan madunya Ceres sama para momi cuy. So seperti biasa, sebelum lanjut ke kontennya ya kan, jangan lupa buat menekan tombol subscribe cuy. Dan langsung aja kita gasin ke bahasan alur cerita manganya. Jadi melanjutkan dari part ke-6 kemarin cuy. Kali ini kita dilatih sama si Zack dan para party pahlawan yang mendapat kabar kalau ada segerombolan naga yang lagi menuju ke kota. Ya di sini si pastor gereja itu bilang cuy, kalau para naga yang sedang menuju ke kota itu mereka seperti sedang kelihatan ketakutan dan melarikan diri akan sesuatu. Ya di sini sebenarnya si Zack itu lagi di kondisi down banget cuy, karena ya beberapa waktu ini reputasinya itu sedang memburuk. Bahkan ya di sini karena si Zack itu merasa nggak mampu ya kan, dirinya itu malah memilih itu cuy buat meminta bantuan ke penguasa di kota tersebut buat menyiapkan bala tentaranya. Ya di sini karena si Zack itu masih meyakini ya kan kalau dirinya itu masih punya harga diri sebagai pahlawan, si Zack itu nantinya mutusin cuy buat maju ke garda depan buat ngalahin segerombolan para naga sendirian. Ya meskipun sebenarnya penyebab kenapa cuma si Zack aja yang maju ke depan itu dikarenakan para anggota partinya malah memilih buat ngelindungin dirinya sendiri cuy. Nah, singkat cerita cuy, meskipun di sini si Zack itu reputasi dan kekuatannya lagi turun banget akibat perginya Ceres, di sini si Zack itu masih sangat kuat banget itu cuy, karena dia itu udah beberapa kali membantai naga sendirian. Sampai pada akhirnya ya dia itu malah berakhir terkapar di tempat, bahkan sampai pingsan di sini cuy. Ya di sini si Zack yang merasa kan kalau stampit naga ini tuh udah berakhir, dirinya tuh mutusin buat balik ke kota cuy, buat mengecek kondisi di kotanya. Karena ya di pikirannya dia kota itu udah aman-aman aja, karena para naga itu pada akhirnya udah pergi juga cuy. Tapi ya di sini kan pas si Zack itu balik, dirinya tuh malah kena mental gitu cuy, karena dirinya itu ngeliat banyak orang tewas dan berbagai kerusakan di kota. Yang ngeliat hal ini ya kan, si Zack itu tiba-tiba dilempar batu gitu cuy sama bocah yang meminta itu agar mamanya itu dikembalikan kepadanya. Ya sebenarnya di sini itu ya kan mamanya dia itu udah tewas gitu cuy. Ya di sini setelah si Zack itu dapat kabar ya kan kalau penguasa di tempat itu juga udah tewas, si Zack itu langsung kena bulan-bulanan masa itu cuy sama para warga. Karena gegara si Zack yang nggak bisa bernegosiasi sama naga, itu ngebikin kota pada akhirnya runtuh cuy. Nah, di sini cuy, gara-gara udah gak kuat deh kan menahan tekanan dari para warga, di sini si Zack itu sontak menangis gitu cuy, dan malah melampiaskan emosinya kepada para gadisnya sendiri yang ada di dalam barir cuy. Ya di sini karena si Zack itu ngerasa udah ngelakuin sebuah kegagalan, dirinya tuh mutusin buat pergi ke pastor gereja cuy, buat meminta maaf. Cuman ya di sini ketua pastor gereja ini bilang cuy kalau si Zack itu gak usah nyalahin dirinya sendiri. Apalagi ya di sini si pastor ini tuh bilang kalau ya dia itu udah bertemu sama Ceres. Karena ya di momen sebelumnya si Ceres itu juga jadi target gitu cuy sama pastor ini kalau ya Ceres itu udah gak becus jadi seorang anggota party pahlawan. Cuman ya di sini Ceres itu malah marah itu cuy dan bilang kalau emang mau ngalahin Raja Iblis harusnya mereka itu udah mengerahkan semua orang buat mengalahkannya dan gak cuman bergantung di party pahlawan aja. Ya di sini gara-gara udah mendengar kalau Ceres itu udah melindungi si Zack ya kan dari beban kesalahannya, itu malah ngebikin si Zack di sini jadi menyalahkan dirinya sendiri gitu cuy, karena udah mengeluarkan si Ceres. Nah, di lain sisi cuy, saat si Zack itu lagi sedih-sedihnya ya kan, di sini kita dilatih cuy sama Ceres yang lagi enak-enak sama para istrinya. Ya di sini selain menunggu gilirannya ya kan, para momo yang lain terutama si Sayu, Haruka dan Misaki itu pada rapat gitu cuy kalau mereka itu pengen banget bulan madu buat muasin si Ceres. Karena ya seperti yang lo tahu, kalau gara-gara hati naga hitam itu ngebikin mereka semua jadi selalu terkapar saat ngelawan si Ceres cuy. Ya di sini karena mereka semua itu udah pada setuju ya kan, si Ceres itu pada akhirnya mengajak para istrinya cuy buat bulan madu ke sebuah kota yang bernama Kohane. Ya di sini Kohane itu ditampilin sebagai sebuah kota yang budayanya itu mirip banget sama Jepang cuy. Nah singkat cerita cuy, sesampainya mereka itu di kota Kohane ya kan, mereka semua itu disambut gitu cuy sama dua orang tour guide yang pakai kimono dan ngegunain kuping kucing.
yang ngelihat dua pemandu wisata ini agar itu sebenarnya ngebikin si Ceres tegang gitu cuy. Cuman ya sama Ceres dirinya tuh meminta itu cuy sama kedua pemandu wisata tadi buat ngajak para istrinya memakai pakaian kimono. Dan beneran aja ya kan, di sini karena para mami itu masih bingung mau ngapain ya kan, dan mereka juga itu pengen jalan-jalan ke kota. Di sini para mami itu dikasih saran gitu cuy sama kedua pemandu wisata tadi buat memakai pakaian kimono. Dan ya di sini gak pakai lama cuy, si Ceres itu langsung mimisan anjir gara-gara saking terpikirnya dia sama pakaian para istrinya. Meskipun ya di sini para istrinya itu masih berpikir kalau mereka itu gak pantas karena mereka adalah seorang nenek-nenek. Ya di sini sih kata gue mereka itu kagak kelihatan kayak nenek-nenek anjir. Justru kata gue porsinya itu udah mantep anjir kayak gini cuy. Sumpah. Ya di sini ya kan, saat para mami itu ditanyain ya kan sama Ceres mereka itu mau jalan-jalan kemana dulu, di sini mereka itu malah pada mencar gitu cuy, sampai malah ninggalin si Ceres sendirian. Cuman di sini Ceres itu malah nemuin si Sayo itu cuy yang lagi pengen ngebeli sebuah aksesoris. Ya di sini pas udah ketemu sama si Sayo, di sini Ceres itu ngebeliin aksesoris tersebut kepada Sayo sebagai hadiahnya cuy. Sampai yang ngebikin Sayo itu malu-malu di sampingnya si Ceres. Cuman di sini ya kan, saat Sayo itu kepo ya kan, apakah Ceres itu juga pernah ngasihin sebuah hadiah ke anaknya dia? Ya di sini Ceres tuh bilang cuy kalau dia itu pernah ngasihin sebuah kalung ke si Mei sebagai hadiah. Ya gara-gara hal ini ya kan, itu ngebikin Sayo kepo gitu cuy sama hal apa yang bakalan diucapin sama Ceres kepada si Mei saat ngeberiin kalung tersebut. Dan si Ceres itu bilang cuy kepada si Mei, meskipun si Mei itu masih sendiri, masih ada dirinya yang menemani. Ya gara-gara hal ini agar itu bikin Sayo makin kepo gitu cuy. Dan dirinya tuh bilang apakah Ceres itu udah ngelakuin begituan sama si Mei apa belum. Dan dia itu juga nanya gitu cuy, apakah Ceres itu mau ngelakuin begituan sama si Mei. Dan di sini Ceres tuh bilang cuy kalau dia itu sama sekali belum ngelakuin begituan sama si Mei. Sampai di sini itu ngebikin Sayo bilang cuy kalau kagak masalah jika Ceres itu udah nidurin putrinya. Tapi di sini Sayo tuh juga bilang cuy kalau apakah nggak masalah jika Ceres itu melakukan seperti itu sama seorang ibu-ibu. Sampai di sini Sayo itu berakhir mencium si Ceres cuy. Nah, di sini cuy, setelah bertemu sama si Sayo kan, Ceres itu tiba-tiba nemuin si Zuko yang lagi ada di pinggir danau. Sembari dirinya itu lagi memandangi pemandangan danau karena menurutnya itu ngebikin dirinya tenang. Ya meskipun di sini si Zuko itu masih ada rasa kesal gitu cuy sama mantan suaminya. Cuma dia di sini pas lagi jalan-jalan bareng ya kan sama Ceres, si Zuko itu ngajak Ceres buat naik perahu bersamanya cuy. Ya di sini akan gara-gara ngelihat reaksinya si Zuko yang merasa senang banget pas udah naik jatuh perahu, itu ngebikin Ceres, ngebikin dirinya tuh kayak merasa lega gitu cuy, karena si Zuko itu udah gak marah lagi. Meskipun ya pas lagi enak-enak si Zuko itu ngelihat pemandangan dari atas perahu, si Ceres itu malah ngelihat pantatnya si Zuko cuy. Kocak ini sih anjir. Ya cok, gue lupa anjir. By the way ya kan, meskipun di sini tuh terkesannya para momi itu ditampilin pakai kimono ya kan, cuman di sini mereka semua itu pada nggak pakai dalaman gitu cuy. Kagak tahu dah apakah ada aturan tertentu ya kan pada saat pakai kimono, karena di sini ya mereka semua itu bilangnya kagak pakai dalaman anjir. Mantap sih kata gue. Nah, di sini kita balik lagi ke si Zuko cuy. Di sini si Zuko itu bercerita kalau ya setelah dirinya tuh dibeli sama si Ceres dari pedagang budak, itu ngebikin dirinya ngerasa bahagia cuy. Karena menurutnya meskipun dirinya itu udah disangka sebagai seorang nenek-nenek, si Ceres itu tetap mencintai dirinya. Sampai tiba-tiba mereka berdua itu dikejutin cuy sama ombak kecil yang ngedorong si Ceres sampai dirinya itu berakhir mencium si Zuko. Hari berganti malam cuy, sekembalinya Ceres ke hotel, dirinya itu tiba-tiba langsung kena semprot gitu cuy sama si Haruka dan si Misaki. Karena ya mereka berdua itu nggak dapat jatah kencan bareng sama si Ceres cuy, karena Ceres itu terlalu fokus kepada si Sayo dan juga ke si Zuko. Dan di sini si Ceres itu berjanji cuy bakalan meluangkan waktu untuk si Misaki dan si Haruka.
Nah, singkat cerita cuy, di sini saat Ceres itu lagi mutusin buat pergi mandi, di sini Ceres itu kagak menyangka gitu cuy, kalau para momi itu tiba-tiba masuk ke kamar mandi dirinya. Meskipun di sini mereka itu disuruh gitu cuy buat masuk, tapi ya dia itu tetap harus ngegunain sebuah handuk. Ya meskipun di sini para momi itu enggak merasa masalah ya kan, cuman di sini Ceres itu sadar gitu cuy, kalau ini itu sebenarnya adalah pemandian campuran. Ya di sini ngeliat hal ini ya kan, itu ngebikin Ceres jadi tunduk gitu sih dan malingin wajahnya dari para istrinya. Bahkan ya gara-gara ini itu ngebikin mereka malah jadi menggoda si Ceres sih. Dan di sini ya Ceres tuh bilang kalau mereka itu terlihat menggoda dengan pakaian tipisnya. Meskipun ya di sini para mim tuh bilang kalau ya gak bakalan ada orang lain yang tegang gitu sih gara-gara ngelihat body seorang nenek. Cuman ya di sini mereka tuh bilang sih kalau ya mungkin hanya Ceres aja yang tegang karena saking cintanya dirinya kepada mereka. Dan ya karena udah terpikat banget sama para istrinya cuy, di sini Ceres karena takut ya kan disangka jadi seorang yang penggila seks. Di sini si Ceres itu awalnya pengen pergi gitu cuy, meninggalkan para istrinya. Cuman ya di sini ya kan Ceres itu malah berakhir digoda habis-habisan gitu cuy. Bahkan ya itu malah dipegang sama si Sayo cuy. Sampai ya pada akhirnya si Ceres itu malah berakhir pingsan di dalam onsen anjir. Kocak sih di sini kan gua. Nah, di sini itu cuy, setelah Ceres tuh bangun dari pingsannya di pangkuannya si Misaki, si Ceres itu langsung disuruh buat nikmatin makanan malam bersama mereka cuy. Ya meskipun nih awalnya kan makan malam bersama terkesannya biasa-biasa aja, di sini para momi ini itu malah berakhir mabuk cuy. Ya sampai gara-gara hal ini itu ngebikin penampilan mereka sedikit terbuka. Sampai ya setelah sekian lama menunggu di malam harinya cuy, saat mereka itu putusin buat pergi tidur, di sini para momi ini beneran menyantap si Ceres. Bahkan ya mereka itu malah mengikat si Ceres gitu cuy. Ya intinya di sini tujuan kenapa Ceres itu diikat itu biar Ceres tuh gak banyak gerak gitu cuy. Ya singkatnya jadi pola bermainnya itu cuman momi aja yang bisa ngatur permainannya, dan Ceres itu cuman duduk diam aja karena tangannya itu udah diikat. Dan beneran aja ya kan, singkat cerita itu cuy, gara-gara pola permainan ini itu ngebikin para momi berhasil ngejatuhin si Ceres. Ya aduh, ya ngeliat hal ini ya kan, pada akhirnya skor itu udah jadi imbang cuy, 1-1. Di mana ya di momen sebelumnya kita kan udah tahu itu kalau sama ya para momi itu bisa dibuat tumbang itu cuy, gara-gara kekuatan dari hati naga hitam. Dan ya pada akhirnya kan panel cerita kita kali ini ditutup sama para momi yang ngerayain pesta keberhasilan mereka karena udah berhasil numbangin si Ceres. Sembari ya mereka di sini tuh semua bilang kalau mereka itu bakalan ngebikin Ceres bahagia dan mereka juga bakalan melindungi si Ceres. Ya gue yakin banget sih kalau semua ya kalian tuh suka banget sama karya momi yang seperti ini. Ya gue gak tahu sih, gue juga kadang kayak suka aja nikmatin manga yang ceritanya kayak ada mominya. Cuman ya sayang banget itu cuy, mungkin karya momi itu udah pada langka anjir. Gue tuh nyari-nyari kayak susah banget ya kan. Kalau mungkin kalian ada request ya kan manga yang nyeritain kayak jatuh cinta sama spek momi, boleh lah kalian tulis aja di kolom komentar cuy. Ya mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy.